satu tokoh ASN yang mencerminkan nilai-nilai berakhlak adalah almarhum Baharudin Yusuf Habibie atau yang dikenal dengan B.J. Habibie. Beliau merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. B.J. Habibie merupakan putra dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ayu Tuti Marini Puspowardojo. Beliau mampu menciptakan reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia. Berikut aktualisasi implementasi bernilai dasar ASN berakhlak pada beliau. Berorientasi pada pelayanan. Pada masa beliau, kebebasan berpendapat, aspirasi dan pers dijamin dengan disahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, sehingga pers dapat mengawal demokrasi. Kemudian, pemilu yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, jujur, adil. Pemilu demokrasi pertama pasca Orde Baru. Akuntabel. B.J. Habibie dikenal sebagai sosok inspiratif, bekerja keras, disiplin, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai kejujuran. Hal ini dapat terlihat dari kesediaan beliau untuk menjadi presiden ketiga saat negara Indonesia sedang menghadapi krisis. Beliau tidak menyerah dengan kondisi saat itu dan berusaha bertanggung jawab menciptakan situasi yang kondusif. Yang ketiga adalah kompeten, di mana B.J. Habibie sebagai insinyur penerbangan berpengalaman mampu mewujudkan pembuatan pesawat turboprop pertama buatan Indonesia, yaitu pesawat N250 Gatot Kaca. Hal ini mencerminkan nilai ASN berakhlak, yaitu kompeten, di mana B.J. Habibie tidak hanya memiliki pengetahuan dan kemampuan yang unggul, tetapi dapat mewujudkan visi besar menjadi aksi yang nyata. Yang keempat, harmonis. Saat B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau tidak hanya terkenal dengan kecerdasannya di bidang teknologi, akan tetapi bagaimana ia mampu untuk menjalin hubungan yang baik terhadap semua pihak. Nilai harmonis sangat tercermin jelas dalam sikap dan perilakunya, terutama pada saat dia menerima masukan dari berbagai pihak, menjalin komunikasi dua arah, dan menjaga etika saat berinteraksi. Loyalitas Pak B.J. Habibie pada bangsa Indonesia sangat kuat. Meskipun memiliki karir yang sangat sukses di Jerman, ia tidak ragu untuk pulang ke tanah air saat dipanggil untuk mengabdi. Ia pernah menyatakan akan merobek paspor Jermannya demi Indonesia. Keputusannya ini menunjukkan bahwa baginya, pengabdian pada negara jauh lebih penting daripada karir pribadi. Hal ini ia buktikan dengan usahanya membangun industri strategis dan teknologi di Indonesia, yang menjadikannya sebagai bapak teknologi Indonesia dan simbol nasionalisme yang kuat. Dari sisi profesional, Habibie tumbuh di era di mana kedirgantaraan Indonesia belum maju. Ia belajar di Jerman, menyerap teknologi mutakhir, lalu memodifikasi dan mengembangkan ilmunya agar sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh bangsanya. Inilah wujud adaptif, tidak hanya meniru, tapi juga menyesuaikan teknologi global dengan kondisi lokal. Jadi nilai yang adaptif pada B.J. Habibie adalah ia mampu menghadapi tantangan dan membuat inovasi untuk Indonesia dan kemajuan teknologi di negaranya sendiri. Untuk nilai kolaborasi, kita ketahui bahwa B.J. Habibie telah mengembangkan teori crack, di mana teori crack ini merupakan hasil kolaborasi antar pemikiran beliau dengan para insinyur-insinyur yang berada di luar negeri. Mereka mengembangkannya di Messerschmitt, Bolkom, Blohm atau MBB Jerman. Dari kolaborasi ini lahirlah ide Habibie Faktor atau teori Habibie. Teori ini dapat memungkinkan para insinyur untuk menghitung titik kritis di mana sebuah keretakan kecil yang terjadi pada sayap atau badan pesawat yang dapat menjadikan masalah yang fatal. Dengan menggunakan teori ini, para insinyur dapat menentukan jadwal perawatan yang lebih tepat dan memastikan keamanan dari pesawat. Teori ini menjadi standar global dalam industri penerbangan dan digunakan oleh banyak perusahaan-perusahaan pembuat pesawat, termasuk pesawat Airbus dan pesawat Boeing. Ini menunjukkan bahwa bagaimana kolaborasi ide yang cermat dan intensif dapat menghasilkan inovasi fundamental yang membawa dampak besar dan universal.